Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami, lindungi kami, ajari kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan. Dan kami memohon juga kepada Tuhan untuk semua kepala-kepala negara yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong berikanlah kuasa kepada mereka, lindungi mereka, ajari mereka untuk melayani, mengasihi rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, di mana akan banyak datang berduyun-duyun mengikut Yesus. Lalu Yesus berbalik dan berkata kepada mereka, jika tidak membenci bapa, ibunya, istrinya, saudara laki-laki, saudara perempuan, mereka tidak layak bagiku. Dan jika mereka tidak mengikut aku dan percaya kepadaku, mereka juga tidak layak bagiku. Itu kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan ada perumpamaan, jika seseorang mau membangun sebuah menara, ia akan duduk dan akan memperhitungkan berapa anggaran kira-kira yang akan disiapkan untuk membangun menara tersebut. Karena jika dia sudah meletakkan dasarnya tapi tidak menyelesaikan pembangunan tersebut, maka dia akan nanti merasa malu karena ada ejekan dari orang, karena tidak bisa menyelesaikan pembangunan menara tersebut. Dan jika seorang raja juga mau melakukan atau merencanakan suatu perang untuk melawan raja yang lain, dia juga akan mempersiapkan apakah cukup 10.000 untuk melawan 20.000 orang. Kalau tidak, ia akan berusaha mengutus utusannya untuk menanyakan apa syarat untuk berdamai. Dan bahkan Yesus juga berkata, jika garam sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Garam itu memang baik, tapi kalau sudah tawar, tidak ada gunanya. Jadi garam yang sudah tawar itu dia akan dibuang dan tidak berguna lagi kalau sudah menjadi tawar. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah di mana kita harus lebih mengutamakan melayani Tuhan daripada keluarga. Jadi prioritas pertama adalah Tuhan, baru keluarga. Dan tujuan utama hidup kita adalah bukanlah kekayaan ataupun status, tetapi kekayaan ataupun status itu boleh kita pakai untuk sarana pelayanan bagi Tuhan. Nah, supaya jangan iman kita lemah, atau tadi dikatakan jika garam itu menjadi tawar tidak ada lagi gunanya. Garam memang baik kalau dia memang tidak tawar,
Artinya iman kita itu harus tetap dibangun, harus tetap kuat. Bagaimana caranya? Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita harus melakukan firman Tuhan tersebut supaya berdampak. Itulah yang Yesus inginkan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita harus senantiasa memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajari kami bagaimana kami cara untuk mengikut Tuhan, di mana kami harus senantiasa lebih memprioritaskan Tuhan daripada segalanya, termasuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kami, menyertai kami umat manusia yang ada di dunia, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.